Lo lihat kalau api dari kompor tanamnya itu tiba-tiba menyala. Padahal seperti yang lo tahu, kompor itu bakalan nyala kalau kita putar knobnya, kita putar gasnya. Jadi gini ceritanya, ada nih satu pasangan suami istri yang rumahnya itu digentayangin hantu. Hebatnya lagi adalah mereka merekam semua kejadian mengerikan yang terjadi di rumahnya itu diupload ke YouTube. Mereka udah upload video itu semenjak 3 tahun yang lalu. Otomatis mereka ini sebenarnya udah digentayangin dan tinggal di rumah itu selama 3 tahun. Sedikit banyak videonya mereka itu selama 3 tahun menurut gue itu beneran menyeramkan dan menarik untuk dibahas. Channel Pasutri ini bernama Really Haunted. Video yang dia upload kebanyakan berisi footage kamera CCTV yang isinya adalah bukti paranormal experience yang mereka alami. Nah, orang yang punya channel ini itu bernama Lee. Dia tinggal di satu rumah bersama istri dan anak laki-lakinya. Sejak tahun 2019, dia mulai upload footage kamera CCTV dari berbagai macam sudut rumahnya. Isi dari footage itu lumayan bikin ngeri bro. Asli sumpah, ini beneran serem banget. Nah, kalau lo lihat video aslinya dari CCTV yang dia udah kumpulin sejak tahun 2019, itu kan bakalan lama tuh. Kali ini gue udah ngumpulin beberapa momen yang sekiranya menurut gue itu beneran menyeramkan, sekaligus juga sedikit cerita mengenai asal-usul teror paranormal experience ini. Nama gue Ewing dan ini adalah serba-serbi misteri cerita seram rumah Pasutri yang digentayangin hantu. Gue akan mulai bahas dari berbagai macam kejadian aneh yang terekam kamera. Awalnya Lee hanya menangkap poltergeist, ya semacam benda yang bergerak sendiri itu muncul di rumahnya tertangkap oleh CCTV. Misalnya aja nih, seperti yang lo lihat ini, pintu kamarnya itu tiba-tiba terbuka sendiri. Terus juga ada beberapa benda yang di ruang tamu yang entah kenapa itu ikutan bergerak. Kalau lo perhatikan baik-baik ya, di jangkauan kamera itu nggak ada muncul siapapun. Tapi entah kenapa barang-barangnya itu bergerak dengan sendirinya. Footage ini itu berhasil terekam karena Lee selalu pasang kamera CCTV di setiap sudut ruangan yang ada di rumahnya. Awalnya Lee kayak merasa aneh dan ngeri-ngeri sedap. Tapi di satu sisi dia juga memaklumi karena dia percaya bahwa tiap rumah itu emang ada penunggunya. Lama-kelamaan kejadian aneh ini itu semakin parah. Di bulan November tahun 2020, kamera CCTV-nya itu merekam kompor tanam di dapurnya itu menyala sendiri. Lo lihat kalau api dari kompor tanamnya itu tiba-tiba menyala. Padahal seperti yang lo tahu, kompor itu bakalan nyala kalau kita putar knobnya, kita putar gasnya. Tapi entah kenapa malam itu kompor di rumah Lee itu nyala dengan sendirinya. Dalam video ini, Lee ngasih keterangan kalau ini terjadi di jam subuh gitu. Sebelum istrinya yang bernama Stacy itu bangun untuk ngebuat sarapan. Jadi pas Stacy mau masak, kompor ini malah udah nyala duluan. Menurut gue ini cukup bahaya ya, karena ini bisa bikin kebakaran rumah. Gue kalau jadi Stacy juga bingung, kayak mau marah tapi nggak bisa. Kayak gimana ya, kayak analoginya ya, bayangin aja nih. Coba deh kalau emak lo tuh ya bangun pagi sekitar jam 6 gitu ya, terus ke dapur. Tahu-tahu pas lihat dapur kompornya nyala. Emak lo tahu nih tentang kebiasaan lo yang suka masak mie goreng pas tengah malam. Emak lo pasti berpikiran, si goblok masak mie tengah malam kompornya lupa dimatiin. Lo yang lagi enak-enak tidur, ya nyenyak nih ya, abis makan mie goreng sebelum tidur, itu bukan digebukin lagi cuy, udah dimarahin, udah dicoret dari kakak. Atau enggak lo pas bangun-bangun, manrop buka ditanyain. Anyway ya, untungnya kejadian itu nggak bikin kebakaran di rumah Lee. Kejadian aneh ini itu nggak cuma terjadi ke benda yang ada di rumah, tapi juga sampai ke tubuh Lee dan anggota keluarganya.
Di beberapa footage terlihat kalau Lee dan istrinya selalu tidur bersama bareng sama piaraan mereka, yaitu anjingnya mereka. Nah, satu waktu saat mereka lagi tidur pulas, selimut yang dipakai Lee dan istrinya itu kebuka sendiri. Kayak ada yang sengaja gitu menarik ujung selimutnya. Lo lihat di ujung sebelah kanan layar nih ya, selimut mereka itu kayak terbuka sedikit. Padahal ya mereka berdua itu lagi tidur nyenyak. Piaraan anjingnya juga terlihat nggak bangun sama sekali. Lalu pada Januari 2021 nih, makhluk di rumah Lee itu makin menjadi-jadi jahilnya. Stacy sama Lee itu lagi tidur di malam hari. Entah kenapa tiba-tiba seperti ada yang menarik tubuh Stacy hingga dia jatuh dari kasur. Lo bisa lihat dengan jelas ya, di sebelah kiri itu kayak ada bayangan hitam. Lama-lama bayangan itu seperti ada di depan tubuhnya Stacy. Stacy ditarik sampai jatuh lalu teriak. Lee, suaminya, itu langsung ngebangun. Setelah kejadian ini, keduanya itu nggak tidur sama sekali di malam itu. Terus juga ada juga nih footage yang merekam kejadian di mana Lee itu lagi jalan ke lorong rumahnya. Terus tiba-tiba ada benda yang jatuh persis kena kepalanya. Bendanya itu seperti plafon ruangan. Jatuh dan kena ke kepala Lee. Dari keterangan di videonya, Lee bilang emang bagian langit-langit plafon ini itu emang bisa dibuka. Bisa buat kayak akses menuju ke atas rumah. Cuman ini entah kenapa dia lagi kayak sial atau gimana, bagiannya itu malah jatuh dan menyakiti si Lee. Persis banget pas Lee itu lagi jalan di bawah plafonnya ini. Bulan Februari 2021, Lee mendengar suara pintu kamarnya itu bersuara seperti kayak mau dipaksa dibuka dari luar. Hal ini itu terjadi berulang kali sampai-sampai Lee nggak berani nih buat keluar kamar. Lee dan keluarganya merasa terancam karena banyak kejadian nggak masuk akal yang mereka alamin. Mulai dari cuman sekedar menggerakkan benda-benda sampai ke membahayakan diri mereka. Dari banyaknya footage horor mereka, gue menemukan beberapa potongan video yang sekiranya itu menjadi penyebab dari gangguan di rumahnya ini. Seperti yang lo tahu, Ouija board itu menjadi semacam media untuk berkomunikasi sama makhluk gaib ya. Nah, kebetulan di rumah Lee ini itu ada Ouija board. Satu waktu dia bermain tuh Ouija board. Terus gak lama dia tinggalin gitu aja papan Ouija-nya karena ya gak dapat respon. Tahu-taunya petunjuk huruf yang ada di Ouija board itu malah bergerak dengan sendirinya. Kata yang ditunjukkan sama Ouija board itu adalah kalau disusun itu Mormo. Banyak komentar di videonya yang mengaitkan kalau Mormo ini adalah roh dari mitologi Yunani. Bagi yang belum tahu nih, Mormo itu semacam roh perempuan yang paling ditakutin sama anak-anak. Bentuknya juga menyeramkan dan dia selalu memakan tubuh anak kecil yang nakal. Bisa dibilang ya kurang lebihnya itu kayak kuntilanak lah. Tapi di kasus Lee ini, Lee dan Stacy bahkan itu nggak ngerti kenapa papan itu menyebutkan kata Mormo. Padahal mereka nggak terlalu percaya dengan mitologi Yunani. Nah, apakah yang menghantui rumah itu emang semacam hantu perempuan? Gue juga mendapati nih ada bayangan putih yang lewat di pintu ruangan rumahnya Lee. Bayangannya itu membentuk persis tubuh mirip manusia. Ibaratnya lo seperti melihat siluet manusia yang jalan di depan pintu. Walaupun yang kerekam kamera selalu berupa bayangan, Lee yakin bahwa di rumahnya ini itu memang ada sesuatu. Dia sempat beberapa kali melakukan interaksi dengan menggunakan spirit box. Nah, ada beberapa jawaban dari spirit box yang menurut gua nih, dia mendapatkan jawaban yang jelas dan mengerikan. If you're a demon, say demon. Demon. Oh shit. Do you want us to leave the house?
Good question. Do you want us to leave? Oh. If you died in this house, died. Two 2007. Did you die in 2007? Awalnya Lee tanya apakah makhluk itu demon atau evil. Terus spirit box ini itu merespon dengan suara yang kurang lebih adalah bilangnya demon. Terus Lee berusaha nanya lagi nih, apakah makhluk itu ingin keluarganya Lee pergi dari sana? Nggak lama Lee mendapatkan respon, good question. Lalu dilanjutkan dengan out. Mungkin aja si makhluk itu nggak suka sama keluarga Lee tinggal di rumah ini. Kemudian Lee tanya kapan makhluk itu meninggal dunia. Spirit box-nya menjawab, muncul suara yang sekiranya tuh ngomong tahun 2007 dan did die. Dari sini Lee punya asumsi kalau makhluk itu mungkin aja jelmaan orang yang meninggal dunia di sekitaran tahun 2007 di rumahnya. Well, sampai sekarang belum ada nih ya wujud makhluk yang menghantui rumah Lee itu terekam dengan jelas. Update terbaru dari channel Lee menunjukkan kalau dia itu ya diganggu aja nih pas lagi tidur. Lee lagi tidur nyenyak, tapi meja kecil di sampingnya itu malah seperti bergetar dengan sendirinya. Terus gak lama terlihat ada bayangan hitam di atas badan Lee. Setelahnya Lee ini batuk-batuk dengan keras. Dari sekian banyak footage yang ada di channel ini, gue lumayan yakin bahwa emang ada yang gak beres nih sama rumahnya Lee. Beruntungnya ya, setelah 3 tahun survive dengan kejadian horor ini, Lee dan keluarganya itu masih baik-baik aja. Hal yang dialamin Lee dan Stacy ini adalah semacam salah satu cerita nyata mengerikan yang menurut gue sih agak aneh, tapi apa ya, merinding juga sih menurut gue. Bagaimana pendapat lo tentang si keluarga Lee dan Stacy ini? Apakah emang beneran serem atau emang ini semuanya settingan? Banyak loh YouTuber-YouTuber lain yang sedang membahas si Pasutri ini. Sampai channelnya itu banyak banget muncul-muncul dibahas di channel YouTube horor yang ada di Amerika Serikat. Tulis pendapat lo di kolom komentar. So, itu tadi adalah video tentang Pasutri yang rumahnya itu dihantuin sama makhluk gaib yang sampai sekarang pun belum ada kejelasannya. Menurut lo gimana? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Kasih gue jempol ke atas kalau menyukai video ini dan kasih gue jempol ke bawah kalau menganggap video ini membosankan. Jangan lupa like, tweet, share, dan subscribe channel Wing HD karena minggu ini itu akan ada banyak banget video-video menarik. Nanti nih ya di video besok nih itu akan ada buat gue takut, dimana gue dan bintang tamu yaitu si Tika nih, pacarnya Bang Jo, itu berbagi cerita pengalaman horor dan itu beneran serem banget, asik beneran sampai gue kebawa mimpi buruk. Pokoknya lo mesti tonton videonya. Terakhir, nama gue Ewing dan sampai jumpa lagi di Serba Seri Misteri selanjutnya. Good night.